Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanna ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladziina amanu wa ulul ilmi darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan kekuatan kemampuan kembali kepada kita untuk memenuhi undangannya melalui sholat zuhur berjemaah tepat waktu, dan alhamdulillah sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Tentunya adalah kebahagiaan yang abadi, yang hakiki, yang terus kita ikhtiarkan setiap saat, setiap waktu, 5 waktu minimal kita melaksanakan ibadah sholat dan di dalamnya mudah-mudahan sedang meraih kebahagiaan. Salawat dan salam teriring doa terlimpah dan tercurah kepada panutan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang insyaallah Allah muliakan. Cara Allah membahagiakan hamba-hamba yang beriman adalah, pertama, Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Kita melaksanakan ibadah sholat pertamanya karena kita diperintahkan di dalam Al-Quran adalah aqimis sholat. Ternyata dalam kalimat-kalimat muadzin memanggil orang-orang yang beriman, muslim, mukmin, muslimat, mukminat adalah hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju sholat, mari kita menuju kebahagiaan. Berarti 5 waktu kita dipanggil oleh Allah menuju kebahagiaan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, 202 disampaikan bahwa wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang beriman pasti mengharapkan 2 tempat bahagia ini. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia berarti mereka adalah orang-orang yang senantiasa bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika kita tiap saat, khususnya 5 waktu dalam sehari, kita melaksanakan ibadah sholat, berarti kita sedang bahagia. Menurut para peneliti disampaikan bahwa bahagia itu adalah diantaranya mempunyai jiwa syukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah dibuktikan untuk selalu taat dalam beribadah. Di antaranya sholat 5 waktu. Baru saja kita melaksanakan sholat fardunya, sholat sunahnya. Itu semuanya adalah bukti kita sedang meraih kebahagiaan. Betul, bahagia itu adalah tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan jabatan, tidak diukur dengan ilmu. Setiap orang yang beriman selalu sami'na wa ata'na, menjalankan apa yang dalam Al-Quran sampaikan, perintah Allah, dan menjauhi larangannya, berarti mereka sedang menuju yang namanya bahagia. Kita saat ini masih diberikan kesempatan hidup.
kesehatan lahir batin, kita gunakan waktu yang singkat ini untuk mencapai kebahagiaan dunia. Sebagaimana dalam perintah lain, perintah Allah dalam ayat lain, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah kebahagiaanmu di akhirat. Wala tansa nasibaka, dan jangan dilupakan kebahagiaanmu di dunia ada. Di antaranya ketika Allah tetapkan di bulan Rajab tanggal 27 Rajab bahwa salat sebagai syariah menuju Allah. Jalan orang yang beriman menuju Allah adalah dengan salat. Kalimat-kalimat muadzin memanggil kepada orang yang beriman, orang muslim, adalah di antaranya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju kebahagiaan. Dengan terus kita melakukan ibadah salat, insya Allah Allah tumbuhkan rasa syukur kita kepadanya. Syukur itu adalah ternyata akan membuahkan kesenangan dan ketenangan. Sekali lagi, syukur itu akan membuahkan kesenangan dan ketenangan. Bisa saja manusia pada umumnya yang dicari kesenangan. Tapi apakah itu melahirkan ketenangan? Wallahu a'lam. Dengan jiwa syukur, senang itu akan melahirkan ketenangan. Wasilahnya adalah Allah hadirkan kitab suci Al-Quran, yang mana kita tahu bahwa 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 1.127.000.000 huruf. Tidak berubah Quran itu. Ketika orang beriman selalu tumbuh rasa cintanya kepada Al-Quran, itu mereka sedang meraih kebahagiaan. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di dunia, dan nanti di akhirat adalah Allah wasilahnya menghadirkan, menurunkan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu bisa membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, dengan semangat melaksanakan taat kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat nanti. Cara Allah yang kedua adalah untuk membahagiakan orang yang beriman adalah Allah memerintahkan ibadah sholat. Kita tahu bahwa sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat, sulit, susah. Tapi dengan modal mereka adalah mempunyai rasa syukur, sholat yang dilakukannya adalah membuktikan syukur kita kepada Allah. Orang yang beriman akan selalu mempunyai rasa syukurnya dibuktikan dengan sholat 5 waktu. Bahkan kita tahu bahwa setiap sholat yang paling berat adalah sholat subuh dan isya, dan apalagi sholat malam. Dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan, insya Allah kita sebentar lagi kita disampaikan oleh Allah dengan penuh harapan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Semoga kita disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Di dalamnya ada kebahagiaan. Di antaranya adalah aso ini, parhata ini. 2 kebahagiaan bagi orang yang saum adalah ketika mereka dengar muadzin mengumandangkan azan di waktu maghrib, dan saat itu adalah kebahagiaan. Kembali, orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dibahagiakan di dunia ini adalah wasilahnya Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Insya Allah saat ini kita masih mampu untuk melihat, mampu untuk bisa memegang, bisa mengeluarkan suara. Usahakan, buktikan bahagia kita dengan terus bertilawah kitab suci Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan kesananya mengamalkan kandungan ayat suci Al-Quran. Ketika kita semakin betul merasakan nikmatnya dalam membaca ayat suci Al-Quran, nikmatnya dalam memahami Al-Quran,
insya Allah itu buah-buah dari kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada orang beriman. Itu di dunia, itu di dunia. Di akhirat kita yakin bahwa surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kepada manusia-manusia pilihan. Siapa manusia pilihan? Mereka yang mempunyai jiwa syukur. Ada dua cara untuk menuju surganya Allah, dengan syukur dan sabar. Dan ketika kita dianugerahi oleh Allah rasa syukur, rasa syukur, insya Allah kita akan merasakan bahagia sebelum bahagia nanti di akhirat. Hadirin wal hadirat yang insya Allah Allah muliakan. Allah bahagiakan untuk orang beriman, wasilahnya adalah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan semakin kita bahagia, semakin kita syukur kepada Allah, semakin semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadaburi kitab suci Al-Quran, dan kesananya satu demi satu, ayat demi ayat, surah demi surah kita amalkan kandungannya. Insya Allah bahagia itu akan terasa indah dan berkah. Itu poin pertama, adalah cara Allah membahagiakan orang beriman di alam dunia ini. Poin yang kedua adalah dengan as-shalah, Di dalam kalimat-kalimat waktu fajar ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan di dalamnya ada as-shalatu khairum minan naum. Salat lebih utama daripada tidur. Tidur adalah kenikmatan yang lama ketika manusia ada di dunia. Tapi kata kalimat itu adalah ternyata salat lebih utama daripada tidur. Dengan salat ternyata Allah akan membahagiakan orang yang beriman. Setelah Al-Quran Allah turunkan, ternyata ada ibadah yang tidak bisa diwakili oleh siapa-siapa. Fardu ain adalah as-shalah. Dengan semangat kita melaksanakan ibadah salat, semakin terasa hidup kita di alam dunia penuh dengan kebahagiaan. 5 waktu kita bertemu dengan Allah. Kita berjemaah bertemu dengan saudara-saudara kita sekeimanan. Kiri kanan kita bermusafah, berjabatan tangan, saling mendoakan, saling memotivasi. Itu gambaran bahwa orang yang bisa melaksanakan salat, orang yang sedang meraih kebahagiaan. Mudah-mudahan dengan semangat kita melakukan yang namanya ibadah salat, Allah anugerahkan rasa bahagia kita di dunia yang singkat ini. Yang terakhir adalah cara Allah membahagiakan untuk orang beriman adalah Allah hadirkan yang namanya wa anfaqu mimma razaqnahum. Kata Allah, kami perintahkan untuk hamba-hamba orang yang beriman, muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat adalah mengeluarkan infak. Infak dibagi dua, ada infak muqaddar, ialah infak yang sudah diatur ukurannya seperti zakat, fidyah dan lain-lain. Ada infak ghair muqaddar, di dalamnya adalah ada infak yang tidak diukur ukurannya seperti apa? Sedekah. Ketika orang yang beriman berani bersedekah, berinfak, di sana tumbuh rasa bahagianya. Mereka akan merasakan bahagianya ketika diberikan karunia oleh Allah, harta umpamanya, ilmu atau tenaga diberikan kepada orang yang membutuhkan. Di sana mereka sedang meraih kebahagiaan di dunia. Makanya dengan semangat kita melaksanakan ibadah-ibadah, di antaranya ibadah membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan kandungan dari suci Al-Quran, ibadah sholat, dan selanjutnya adalah infak. Mudah-mudahan Allah semakin ridho kepada kita semua. Dan ketika kita sebelum pulang ke akhirat nanti, sudah Allah bahagiakan di dunia ini. Dengan semangat kita melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang sesuai dengan syariah yang Allah turunkan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran, melalui as-sunnah, dan akhirnya kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dalam keterangan, walaupun ini yang disebut ringan, ada yang mengatakan kurang sahih, mereka surga akan merindukan orang-orang yang ada di dunia. Siapa mereka?
mereka yang mempunyai jiwa syukur dan sabar. Dan mereka adalah akan dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Yang saat ini berpeluang masih untuk bastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, laksanakan membaca ayat suci Al-Quran, laksanakan sholat baik fardu ataupun sunnah. Pun demikian kita semangat berani untuk berinfak baik muqaddar atau ghair muqaddar. Itu mudah-mudahan dibuahkan oleh Allah bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.